Halo semuanya, selamat datang ke Masak-Masak dengan Nick. Kita juga ada yang lain loh, nggak cuma masak-masak aja. Halo semuanya, selamat kembali ke Masak-Masak dengan Nick. Maaf banget, udah lama banget nggak upload video panjang begini karena sibuk, bentar lagi mau lanjut kuliah, kerja, dan lain-lain. Dan ya, akhirnya hari ini sempat ke pasar lagi dan aku ketemu buah yang super duper keren. Dan salah satu pertanyaan yang paling umum di Insta sama di YouTube buat aku tuh, Bang, ada nggak buah atau sayur endemik ke Australia? Atau makanan aboriginal itu kayak gimana? Kebetulan tadi pagi pas ke pasar, aku ketemu ini. Aku cuma pernah lihat di internet doang, tapi ini namanya banyan nut. Iya, ini dari sejenis pohon pinus. Dan ini asli, ini dari mana ya? Dari provinsi Queensland Selatan atau New South Wales Utara. Aku orang New South Wales. Jadi di bagian perbatasan New South Wales sama Queensland itu. Jadi ya, buat kalian yang suka tanya ke aku, sebenarnya ada nggak yang endemik ke Aussie? Ini dia. Dan sebenarnya sepupuku ada rumah di itu, di pegunungan banyak. Jadi ya, ada di situ. Ini super duper keren. Aku pribadi belum pernah makan sampai hari ini. Jadi kita bakal coba bersama-sama. Ini sebenarnya rasa banyan nut kayak gimana. Nah, satu fakta tentang banyan nut, abis di Google, ini bisa sampai 10 kilo per buah. Jadi bisa dibilang cukup mirip nangka ya, buah yang super duper gede. Tapi ini kan lebih ke kacang. Tapi dibilang buah, tapi kacang. Ya kacang lah, dibilang aja kacang dari sekarang. Ini banyan nut, jadi ini kacang banyak. Kacangnya sendiri aku bakal kasih lihat bentar lagi bentuknya sebenarnya kayak gimana. Tapi secara utuh ya bener-bener dari sesuatu dari pohon pinus kan. Jadi pasti copot-copotin di dalam sini. Ini udah aku dikasih yang mateng dari orang di pasar ya. Ada kayak batangnya di tengah. Terus ada yang bisa dicopot-copotin gini. Kacangnya biasa di dalam ininya. Tapi tergantung ada kacang apa enggak. Enggak semuanya ada kacang. Jadi per buah besar begini katanya biasa dapat sekitar antara 40 sampai 100. Aku dari tadi baru ketemu kayak 2 biji. Tapi ya bentar lagi bakal kasih lihat. Semoga ada lagi di dalam. Nah, dari penelitianku sebelum aku share ini sama kalian, yang aku beli ini sekitaran berapa ya? 2-3 kilo, mungkin 4-5 kilo. Sekitaran 5 kilo lah. Ya ini setengahnya Hazel 10-an kilo lebih sekarang. Jadi ya ini setengahnya dia. Terus ya kacangnya bisa dipanggang, bisa direbus kayak biji nangka. Atau juga bisa dibikin, katanya orang bikin tepung. Jadi zaman dulu orang aborigin mereka cari kacangnya. Nah bentar lagi. Nah ini coba lihat, ini ada satu. Mereka cari kacangnya, terus mereka bikin tepung. Jadi yang ini kosong. Gak ada kacangnya kan. Yang ini baru ada. Jauh lebih gede. Ini yang ada kacangnya nih. Kelihatan agak nongol begitu. Jadi kita buka yang ini dulu. Sambil aku bawelin kalian. Ada kayak selaputnya gitu di luarnya. Kita mau copotin itu. Terus didapatkan banyan nut. Ini dia banyan nutnya. Kayak gini di dalam guys. Bener-bener kayak kacang. Karena emang kacang. Terus di dalamnya ya kita harus pakai ulekan terus diprok-prok-prok gitu. Jadi aku bakal zoom buat kalian biar kalian bisa lihat dalamnya kayak gimana. Biar lebih jelas ini buahnya. Jadi dari tadi aku kasih lihat kalian dari depan kan kayak gitu. Tumbuhnya di pohon dan katanya emang zaman dulu, nggak tahu sekarang ya. Tapi zaman dulu suka ada orang meninggal gara-gara ada yang gede kayak gini jatuh dari pohon. Terus kena kepala orang. Terus ya kalau kena yang 10 kilo dari atas ya sayangnya itu sangat berat dan bisa kenapa-napa. Jadi ini kosong. Ini kosong. Emang banyak yang kosong sih karena kagak muat. Tapi kalau kita lihat di sini, lihat nggak? Yang ini ada kacangnya, kelihatan. Lihat nggak? Agak lebih nongol begitu. Nah, kita copotin selaputnya di sini. Terus di dalamnya terdapat satu banyan nut. Nah, ini masih ada kulitnya guys. Jadi kita harus, aku sih dari tadi pakai ulekan, tapi aku buka satu dulu ya. Ini aku buka satu. Ada kulitnya di luar yang cukup keras. Terus di dalamnya terdapat satu banyan nut. Nah, ini yang dimakan. Jadi kalau direbus pakai kulitnya. Terus lebih gampang copot. Tapi ini kacangnya sendiri. Warna putih. Ini juga bisa dibikin tepung. Ini juga bisa dipanggang.
Dan ya, ini salah satu makanan pokok orang aborigin, suku aborigin dari daerah pegunungan banyak. Nah, aku coba dulu buat kalian. Ini dia kacangnya. Kalau dimakan mentah, ini masih fresh. Agak kayak kelapa yang agak sedikit sepet. Jadi menurut aku enakan direbus. Tapi lama-lama enak. Kayak kalau baru pertama kali coba, ada kering-kering di mulutnya gitu loh guys. Tapi aku udah makan beberapa dan enak. Ini sangat berkhasiat katanya. Dan ya, bagi yang penasaran, itu dia buah endemik Aussie. Banyak nak. Mungkin aku bakal simpen beberapa. Oh ya, buat yang mau tahu, satu buah gede tadi $15, jadi itu 150.000. Yang oke loh. Ini juga organik dan juga jarang banget ada kan. Jadi buat sesuatu yang cukup langka, semua orang di pasar tadi belum pernah lihat, semuanya lagi foto-foto, menurut aku menarik. Gimana menurut kalian? Kalian pengen lihat apa lagi dari Australia? Semoga aku bisa ketemu lagi yang endemik kayak gini. Karena jujur aku baru pernah lihat di pasar, internet pernah lihat. Tapi ya, itu banyak nak. Semoga menarik. Jangan lupa like dan subscribe dan share dong guys. Sebagai perbandingan ukuran, kepalaku lumayan gede. Segede kepalaku dan ini berat banget. Terus kalau kita bisa lihat, itu ada pod-podnya gitu. Yang kalau dibuka, ada batangnya di tengah, terus kita tinggal cari deh, dicopotin. Yang ini kosong. Yang ini ada kacang. Ketemu. Jadi ya, itu salah satu nickname-nya si buah banyak ini. Banyak buah atau kacang? Gak tahu deh, orangnya juga bingung yang jelasin, tapi itu deh, kacang banyak, gede, segede kepalaku. Iya, kalian nggak salah baca judul dong. Ini memang ada dari zaman purba. Dan sudah terbukti ini dimakan dinosaurus zaman dulu. Ini satu pohon banyak. Bisa tahan 600 tahun dong. Lama banget kan? Udah. Sering banget ada yang DM, komen, atau tanya sebenarnya budaya aborigin kayak gimana. Dan meskipun aku lagi ngabar sama orang aborigin, kacang banyak ini sangat-sangat penting bagi orang aborigin yang dari New South Wales Utara atau Queensland Selatan. Karena ini udah ada dari zaman dulu. Dan ini sebenarnya adalah salah satu jenis pohon pinus tertua di dunia. Dan pohonnya bisa setinggi 50 meter loh. Yang paling tinggi yang pernah ada itu 51 meter. Jadi pohonnya bisa gede banget. Makanya bisa aja ada orang yang meninggal kalau lagi deket-deket pohonnya. Karena kalau buah yang 10 kilo jatuh dari 50 meter, ya tentu saja, ya maaf ya, mati. Nah, pentingnya buat orang aborigin itu apa? Buat yang tinggal deket daerah pegunungan banyak, pentingnya itu karena ini cuma bisa dipanen setiap 2 hingga 7 tahun. Setiap kali ada panen banyak ini, orang aborigin dari daerah situ akan panggil orang dari jauh-jauh untuk datang dan sama-sama merayakan musim panennya, saking pentingnya. Dan juga pada saat itu kalau misalkan yang antara suku gitu ada masalah, biasa masalahnya diberesin. Terus juga ada joget-joget dan ada perayaan yang lain. Segitu penting panennya nih buah. Orang semua pada kumpul-kumpul. Dan sebenarnya pada zaman dulu, pada tahun 1800-an, pada saat penjajah Inggris baru sampai di Australia, saking pentingnya nih buah untuk aborigin, orang Inggrisnya nggak boleh tebang pohon yang ada di daerah situ, karena ini ada cultural significance, atau ini penting secara budaya. Itu hanya tahan sama kurang lebih 10 tahun, abis itu ditebang semua orang sama orang kayak Inggrisnya, makanya mereka dibenci banget, karena mereka nggak menghargai orang setempat. Tapi ya, sempet ada kontrak antara orang aborigin sama orang Inggris penjajahnya yang bilang kalau mereka nggak boleh tebang pohon banyak. Sampai sekarang ini pohonnya masih dipakai kayunya, ada company yang bikin gitar dari kayunya, dan sebenarnya orang aborigin zaman dulu makan tunas banyaknya. Jadi yang kecil-kecil yang tumbuh gitu bisa aja jadi mirip kayak tunas, kayak talas gitu loh kalau ada batangnya gitu. Jadi mereka makan pada zaman dulu. Jadi perayaan pohon banyak dan juga panen kacang banyak itu adalah salah satu perayaan aborigin terbesar pada zamannya. Mereka bener-bener bakal kirim petugas jauh-jauh bisa ratusan kilometer dari daerah pegunungan banyak untuk ajak orang datang. Terus ada misalkan ada acara
perdagangan, misalkan ada pedagang datang, mereka mau tuker barang, dan banyak hal yang terjadi. Jadi ini bener-bener penting banget. Dan ini kacang juga gluten free loh. Ya pastilah karena ini bukan terigu. Tapi ini kacang gluten free. Ini kandungannya ternyata 40% air, terus 40% kompleks karbohidrat, yaitu karbohidrat yang kompleks yang sebenarnya bagus buat kita ya. Ini bukan karbo yang buruk. Jadi ya secara kesehatan ini sehat, ini mengenyang. Jadi ini karbohidrat kompleks. Jadi ini sebenarnya sehat. Jadi semuanya bisa dimakan. Ya luarnya nggak bisa makan. Jadi ya kacangnya bisa dimakan, enakan direbus, bisa bikin kue, bisa bikin pancake. Dan sekarang para orang yang antusias dengan makanan aborigin bener-bener promoin banget kacang banyak sebagai substitut gluten. Jadi ini sehat ya. Jadi itu sedikit tentang sejarahnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.